Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Herunisya Syafitri dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai infografis anotasi bibliografi yang sebelumnya sudah saya posting di akun Instagram saya mengenai buku Management of Open Air Museum. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai identitas dari buku Management of Open Air Museum ini. Nah, jadi buku Management of Open Air Museum atau manajemen dari museum terbuka ini ditulis oleh Bjorn Jacobsen dan Steve Barrow pada tahun 2015. Nah, buku ini diterbitkan di Eropa oleh Cultural Program of the European Union. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isi dari buku Management of Open Air Museum. Jadi buku ini merupakan sebuah handbook yang berasal dari hasil Project Management of Archaeological Open Air Museum yang dilakukan oleh penulis dari buku ini yang bekerja sama dengan Project Open Ark. Nah, Project Open Ark ini merupakan sebuah proyek kebudayaan selama 5 tahun dan di dalam handbook ini lebih kepada menjelaskan mengenai keterampilan dan teknik terkait pembentukan museum terbuka. Nah, pada awal dari handbook ini diawali dengan adanya penjelasan perkembangan dan evolusi dari museum terbuka sejak tahun 1900-an. Selanjutnya yaitu ada konten highlight. Nah, konten highlight ini lebih kepada berisi mengenai daftar isi dari handbook ini. Terdapat 17 pembahasan mulai dari history behind the museum, ada archaeological open air museum and the experiment, ada aktualisasi dan rekonstruksi, ada motivasi dan antusiasme, lalu ada mengenai organisasi, ada project, lalu ada mengenai open art management of AOAM, lalu ada juga membahas mengenai manajemen dari museum terbukanya, membahas mengenai visitornya, volunteer, bahkan media-media dari museum terbuka, dan terakhir yaitu ada studi kasus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai korelasi materi yang ada di dalam atau dibahas dalam buku Management of Open Air Museum ini dengan teori-teori atau materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari di kelas manajemen museum bersama rekan-rekan perpustakaan dan sains informasi angkatan 2018 dan tim dosen. Nah, saya di sini menarik 2 benang merah. Pertama mengenai manajemen. Nah, dituliskan dalam buku ini bahwa manajemen dari museum ini dipimpin oleh seorang manajer yang ahli dalam arkeolog dan sejarah. Lalu terdapat juga keterangan terkait organisasi-organisasi yang berkorelasi dengan museum terbuka ini, seperti ICOM atau AEOM dan lain sebagainya. Lalu kedua, dalam sisi koleksi. Nah, di sini dalam kegiatan pemeliharaan ini atau pemeliharaan bangunan museum ini lebih kepada memperhatikan dari lokasi, lalu bahan atau materialnya, dan ekspektasi pengunjung. Nah, dari kedua hal ini, berdasarkan apa yang dipelajari di kelas manajemen museum, ada korelasi di mana pemeliharaan yang harus ada di museum ini memang harus dilakukan agar museum dapat terus berlanjut atau koleksi-koleksi yang di museum ini masih tetap bisa ditunjukkan kepada pengunjung. Lalu dari ekspektasi pengunjung pun penting agar museum tetap berlangsung dan pengunjung pun atau tingkat pengunjung pun bisa terus meningkat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku Management of Open Air Museum ini. Nah, jadi kelebihannya di antara lain, pertama, penyajian informasi yang dimiliki oleh buku ini dikemas secara informatif dan juga kreatif. Kedua, penjelasan dari informasi ini singkat namun disertai dengan gambar-gambar dokumentasi dan ilustrasi seperti map, sehingga dapat membuat pembaca
menjadi lebih paham akan kondisi yang ditunjukkan di museum terbuka ini. Lalu warna tulisan atau layout yang dimiliki oleh buku ini pun sangatlah khas dan disertai dengan adanya subheading yang jelas. Namun meskipun tadi disertai dengan gambar dokumentasi atau ilustrasi yang dapat membuat pembaca lebih paham akan kondisi museum terbuka ini, penyajian gambar dokumentasinya itu terlalu banyak, lalu penulisan siapa yang menulis atau autorism dari studi kasusnya ini tidak terlalu ditonjolkan, sehingga mungkin untuk beberapa pembaca akan kebingungan apakah ini ditulis langsung oleh penulis dari buku ini sendiri atau ada kolaborasi dengan penulis lain. Nah, kemudian penjelasan dan argumen yang dituliskan dalam beberapa bab terdapat argumen yang terlalu singkat, sehingga untuk beberapa subbab ini menimbulkan pertanyaan kembali dan membutuhkan penjelasan kembali mengenai apa yang tercantum atau informasi yang tercantum dalam buku ini. Selanjutnya ada hal spesial yang menjadi hal unik dari buku Handbook Management of Open Air Museum ini, di mana dalam bagian akhir buku ini terdapat 10 studi kasus dalam bentuk artikel ilmiah lengkap dengan data-data penelitian, dengan infografis dan dokumentasi juga yang dapat menambah wawasan dari pembaca. Untuk sumber, rekan-rekan dapat mengakses tautan di bawah dalam video atau di deskripsi di bawah untuk langsung mendownload buku Management of Open Air Museum ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai infografis anotasi bibliografi yang sudah saya buat sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada tim dosen dari kelas manajemen Museum Perpusinfo Angkatan 2018. Saya Nanda Herinsa Syafitri dengan NIM 1801050. Mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.